Halo minasang, kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan Uchiwa, kipas Jepang yang jadi ikon musim panas di Jepang. Uchiwa yang kita kenal sebagai kipas bulat Jepang yang suka jadi teman aksesoris untuk yukata ini punya sejarah yang sangat panjang nih minasang. Hingga akhirnya bisa dikenal dengan Uchiwa yang ada sampai saat ini. Pada Kotoba akan membagikan bagaimana sih kisah perjalanan Uchiwa, si kipas bulat dari zaman dulu sampai sekarang. Mari kita simak video ini sampai habis. Sejarah Uchiwa dan asal-usul Uchiwa. Minasang, Uchiwa itu konon katanya berasal dari Tiongkok, tepatnya saat dinasti Zhou. Awalnya berasal dari penutup Sashiba pada abad ketiga sebelum Masehi, di mana penutup tersebut memiliki pegangan yang panjang dan bagian kipasnya terbuat dari bulu burung. Nah, Uchiwa ini banyak digunakan oleh bangsawan dan orang-orang berpangkat tinggi lainnya untuk menyembunyikan wajah mereka. Jadi penggunaannya nggak buat kipas-kipas badan ya minasang. Kalau kalian suka lihat di film drama kolosal Cina, kalian pernah lihat deh setiap tokoh bangsawan suka bawa kipas buat nutupin muka. Nah, seperti itulah fungsi dari Uchiwa ini. Etimologi Uchiwa, sekarang juga kita belajar nih dari penggunaan nama Uchiwa sendiri. Minasang, nama Uchiwa itu diperkirakan telah berubah dari yang awalnya Utsuha menjadi Uchiwa. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa Uchi dari kanji Utsuha berarti memukul, yang dimaksud sebagai tindakan mengusir serangga seperti lalat atau nyamuk, mengusir roh jahat, atau untuk mengusir kemalangan. Cukup menarik ya minasang. Mungkin pada akhirnya diartikan sebagai memukul panas kali ya. Selanjutnya kita akan bahas Uchiwa di zaman primitif. Minasang, tahu tidak? Ternyata dokumen mengenai kipas Jepang tertua itu ditemukan pada artefak galian dan lukisan dinding dari periode Yayoi dan Kofun. Dan untuk di luar Jepang sendiri penggunaan kipas terdapat pada artefak di Mesir loh. Pada saat itu, diyakini bahwa Sashiba, asal-usul kipas diperkenalkan dari Tiongkok dinasti Zhou dan ditemukan perkakas kayu berbentuk kipas dengan gagang yang panjang. Dari lukisan dinding di Kofun, diyakini bahwa perkakas ini digunakan terutama sebagai benda dalam prosesi terhormat yang terkait dengan ritual Kofun. Zaman kuno, Asuka, Nara, dan Heian. Saat ini, saatnya kita beralih ke zaman kuno. Setelah mengalami penggunaan sebagai alat ritual, penggunaan dan pembuatan kipas pun berkembang secara bertahap di Jepang. Pada periode Nara dan Heian, konon kipas yang cantik dan besar dibuat untuk orang-orang berstatus tinggi seperti bangsawan. Kipas ini digunakan untuk menyejukkan diri, menyembunyikan wajah, dan juga menghias. Kipas-kipas ini dibawa oleh para pendamping dan dibuat dari bahan yang mewah seperti sutra, serah tanaman, juga bulu burung seperti burung pegar atau burung murai. Di sisi lain, konon kipas yang ringan mulai digunakan di kalangan masyarakat umum. Nah, kalau kipas untuk masyarakat ini umumnya berbentuk persegi yang ringan dan praktis, biasanya terbuat dari jaring. Dengan kata lain, pada zaman ini masyarakat umum sudah bisa bergaya dengan kipas, tidak terbatas hanya pada kalangan bangsawan. Dan kondisi ini berlangsung hingga masa Kamakura Uchiwa pada abad pertengahan. Nah, pada zaman ini penggunaan kipas mulai menjalar ke banyak fungsi. Menjelang akhir periode Muromachi, kipas mulai mendekati bentuknya saat ini. Mereka beralih ke struktur yang terbuat dari tulang dan kertas, yang menjadi dasar kipas modern dan menjadi lebih ringan dan mudah digunakan, tapi juga tidak mudah rusak. Jadi benar-benar dibuat dengan praktis dan lebih mudah juga ya minasang. Nah, biasanya kipas modern ini terbuat dari bambu, tulang biro atau basho dan juga kertas. Selama periode Sengoku, komandan militer menciptakan alat yang disebut Gumbai Uchiwa atau kipas militer. Gumbai Uchiwa ini digunakan oleh komandan militer untuk mengarahkan pertempuran. Nah, kalau kipas Gumbai ini terbuat dari bahan kokoh seperti kipas anyaman yang dipernis, kulit yang dipernis, papan atau plat besi tipis, kipas ini menunjukkan komando militer dalam pertempuran, merupakan simbol tentara, menampilkan lambang keluarga, dan juga berfungsi sebagai senjata untuk melindungi diri dari panah dan batu. Di zaman modern, Gumbai Uchiwa ini juga masih dipakai loh minasang, dan biasanya digunakan oleh wasit sumo untuk memberikan instruksi kepada penggulat dan memberikan penilaian. Kemudian Uchiwa di periode modern atau pada zaman Edo. Sekarang kita bahas nih Uchiwa yang masuk di periode Edo ya minasang. Nah, ini adalah masa ketika kipas mulai banyak digunakan oleh masyarakat umum. Berbeda dari sebelumnya, kipas pada zaman Edo ini sudah digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Tidak melulu untuk menutup wajah atau kipas-kipas saat panas saja, tapi bisa digunakan untuk membuat angin sepoi-sepoi saat memasak dan hal lainnya.
Selain itu, desain kipas juga berkembang selama periode Edo. Perkembangan teknik cetak balok kayu memungkinkan untuk memproduksi lukisan kipas secara massal, dan lukisan ukiyo-e dan aktor mulai dilukis pada kipas. Dengan munculnya kipas dengan desain yang cerdik, kipas menjadi populer tidak hanya sebagai alat praktis tetapi juga sebagai barang yang modis. Kemudian bagaimana nasib dari Uchiwa saat ini? Minasang, tentu saja kalau kondisi saat ini seiring dengan perkembangan zaman juga sudah jelas Uchiwa mengalami perubahan ya. Yang tadinya untuk kalangan tertentu sudah bisa dijangkau masyarakat umum. Yang tadinya bentuknya motifnya terbatas saat ini bisa disesuaikan dengan tren yang ada. Selain permintaan ke luar negeri, permintaan juga meningkat di dalam negeri alias di Jepang sendiri nih. Jadi tradisi mereka benar-benar bisa terjaga ya. Kebanyakan Uchiwa didistribusikan oleh pedagang, kuil, dan tempat suci. Dan dengan nama yang tertulis di bagian belakang bahwa karena praktis juga bisa digunakan sebagai media iklan. Nah, di Jepang sendiri masih ada toko pembuat dan penjual Uchiwa yang masih bertahan dari zaman bahela nih minasang. Ada 3 toko yang tercatat sebagai major produsen di Jepang nih. Yuk mari kita kenalan dengan toko tersebut, siapa tahu ketika kalian di Jepang kalian ingin beli Uchiwa. Yang pertama, Boshu Uchiwa. Kipas Boshu ini merupakan ciri khas kota Minamiboso dan kota Tateyama, prefektur Chiba. Kipas buatan Boshu Uchiwa ini memiliki pola bundar yang memanfaatkan bentuk bundar bambu dan daya tariknya terletak pada jendela berpola kisi setengah lingkaran yang indah yang dibuat dengan membelah bambu menjadi 48 hingga 64 bagian yang sama dan menjalin bagian-bagian tersebut dengan benang. Pembuat kipas di wilayah Kanto dimulai pada periode Edo, era Tenmei 1781 sampai 1788. Pada saat ini, Boshu merupakan daerah produksi yang mengirimkan bambu yang digunakan sebagai bahan baku. Lalu pada gempa besar Kanto tahun 1923, sebagian besar pedagang grosir kipas di tepi sungai Nihongoshi Horiecho dilanda kebakaran besar. Setelah bencana tersebut, para pedagang grosir pindah ke Funagata-cho, sekarang Funagata, kota Tateyama, yang dekat dengan area produksi bambu, dan juga ke pelabuhan Nago yang memiliki layanan pengiriman ke Tokyo dan memulai produksi di sana. Hal inilah yang menyebabkan perluasan produksi kipas di Boso. Yang kedua, Kyoto Uchiwa. Di antara semua itu, kipas Kyoto telah dipupuk oleh iklim dan budaya Kyoto yang kaya. Ibu kota selama 1000 tahun dan memiliki keindahan yang halus dan elegan yang tidak terlihat di daerah lain berkat kecerdikan yang berulang-ulang. Ciri utama dari kipas Kyoto ini adalah struktur sashige, di mana pegangan yang dibuat secara terpisah dipasang pada permukaan kipas yang terbuat dari tulang rusuk tipis yang disusun secara radial satu persatu. Bisa ada banyak 50 hingga 100 rusuk, dan semakin banyak rusuknya semakin mewah produknya. Kipas hias dibuat dengan bahan berkualitas tinggi nih, dan dihias dengan pernis dan emas sehingga sangat bernilai sebagai karya seni dan kerajinan. Juga dikenal sebagai Miyako Uchiwa. Kipas ini telah digunakan di istana kekaisaran. Kipas Kyo Uchiwa masa kini konon bermula dari kipas Gosho Uchiwa yang dibuat oleh para seniman yang melayani istana kekaisaran seperti aliran Tosa dan Kano. Toko yang terakhir, Marugame Uchiwa. Konon asal mula kipas ini adalah pada tahun 1600. Saat seorang biksu keliling dari Marugame mengajarkan kerajinan pembuatan kipas sebagai ucapan terima kasih atas penginapan semalam di Kyushu. Karena alasan ini diyakini bahwa teknik pembuatan kipas Marugame sudah ada sejak awal zaman Edo. Pada tahun 1633 muncul ide untuk membuat kipas Shibu, kipas berpola bundar Otokotake, dengan warna merah tua dan stempel emas bundar yang merujuk pada kipas bulu Tengu sebagai souvenir bagi pengunjung kuil Kompira. Setelah itu, domain Marugame mendorong para samurainya untuk membuat kipas sebagai pekerjaan sampingan yang menjadi dasar bagi daerah tersebut sebagai daerah produksi kipas yang representatif. Pada awal periode Edo, kipas diciptakan di Marugame sebagai oleh-oleh untuk ziarah Kompira Mairi kepada kuil Kotohira. Kipas oleh-oleh tersebut memiliki desain merah terang dengan lingkaran yang dicap dengan karakter emas yang merujuk pada kipas bulu yang dipegang oleh Tengu yang kuat. Kunci dari kipas Marugame ini adalah hasil karya dari para perajin yang diandalkan untuk sebagian besar dari 47 langkah pembuatan. Bahkan kertas dasarnya dibuat agar tahan sobek dengan konsentrasi lem yang disesuaikan tergantung pada ketebalan bahan. Nah, jadi itulah ya minasang semuanya tentang Uchiwa, termasuk tempat produksinya yang masih bertahan sampai sekarang. Sebenarnya masih banyak nih minasang tempat yang memproduksi Uchiwa sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Tapi untuk kali ini Panekotoba bagikan yang terbesar dulu ya. Kalau kalian ke Jepang, kalian bisa loh main-main ke daerah yang memproduksi Uchiwa ini. Dewa, kita akhiri sampai di sini ya untuk sejarah dan kenalannya sama si kipas bundar Uchiwa ini. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman minasang. Matane, bye bye.